Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mu'minin rahimakumullah. Hidup itu setiap manusia pasti memerlukan dua hal. Satu, hukum. Kedua, kekuasaan. Kapan dan dimanapun kita hidup, selalu ada hukum dan kekuasaan. Hukum itu untuk mengatur kehidupan manusia. Kekuasaan apa? Kekuasaan untuk mengatur hukum tadi. Lalu siapa pembuat hukum? Pembuat hukum ada dua. Pertama, pembuat hukum itu adalah penguasa yang sangat lemah. Ketika hukum dibuat oleh penguasa yang sangat super lemah, maka hukum dibuat untuk kepentingan si pembuat hukum. Siapa yang lemah? Manusia. Jika manusia membuat hukum, pasti hukum itu untuk menguntungkan si pembuat hukum. Kedua, pembuat hukum yang kedua, sebuah hukum, pembuatnya adalah yang sangat kuat, penguasa yang sangat kuat. Dia memiliki 99 asmanya. Allahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar dan seterusnya. Pembuat hukum dan pemilik hukum ini tidak ada kepentingan buat dirinya. Kepentingannya untuk hamba-hambanya. Maka kalau diterapkan hukum yang kuat, maka ketika manusia menerapkan hukum dari si yang maha kuat tadi, maka hukum itu memperkuat kehidupan. Ketika hukum dibuat, pemiliknya adalah yang maha adil, maka hukum, bila manusia menerapkan hukum itu, maka terjadi keadilan yang luar biasa. Apabila hukum itu berasal dari hukum yang maha pemberi hukum, Allah subhanahu wa ta'ala, bereslah dunia ini. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah masa Rasul, masa sahabat, dan masa tabi'in. Hari ini kita sedang menyaksikan hukum yang berpihak kepada pembuat hukum. Masa kapitalisme. Pemilik hukum, pembuat hukum adalah para kapitalis. Otomatis kapitalis manusia sangat lemah. Dia butuh kekuasaan dengan hukumnya. Dia ingin memperkaya diri dengan kekuasaannya. Sehingga penguasa-penguasa yang ada itu di seluruh negeri ini hanyalah boneka-boneka para kapitalis. Mari kita berpikir sejenak sebuah ilmu ini. Mari mulai dari keluarga, didik keluarga kita mengenal Islam secara utuh. Islam itu tidak sekedar ajaran yang berkutat hanya sekedar toharoh, wudu, tayamum dan sholat, zikir dan doa. Tapi Islam itu agama luar biasa, memecahkan problem dunia. Bagaimana berekonomi, bagaimana dalam kehidupan nyata yang lainnya. Dan hari ini tidak diterapkan. Insya Allah kalau kita pahami itu, Ghazwul Fikri ini pelan tapi pasti. Ini bukan bahasa radikal, bukan. Tapi bahasa penyelamatan untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, jadilah kita teladan di masyarakat. Yang ketiga, mudah-mudahan suatu saat masyarakat yang lebih besar lagi
tingkat bangsa sampai tingkat dunia, dan ini bisyarah Rasulullah SAW. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Allahu alam bisawab. Terakhir dari khutbah ini, khatib mengajak satu, jadilah ayah yang teladan di keluarganya. Ayah yang terdepan sholat berjamaahnya di masjid. Ayah yang terdepan qiraat Qur'annya. Ayah yang terdepan menuntut ilmu agar mengetahui yang benar dan yang salah. Ayah teladan segala-galanya. Hari ini memang kondisinya krisis keteladanan. Mari kita mulai. Yang berikutnya, biasakan sholat malam. Doakan anak-anak kita. Doakan pemimpin-pemimpin yang ada. Jauhkan sifat benci, yang ada kasih sayang. Maaf dalam bahasa lain. Orang beriman, kepada iblis pun dia sayang. Kasihan iblis masuk neraka. Tolonglah dia. Dengan cara nasihati dia. Apakah iblis setan dalam bentuk jin, apalagi manusia. Kalau dia bersalah, tunjukkan Anda salah. Kalau benar, tunjukkan itu benar. Teman setia itu adalah ketika temannya itu salah, diingatkan. Bukan dibela kalau salah. Itu teman setia. Tapi teman yang sesungguhnya lawan musuh adalah ketika bersalah, dia dukung. Maaf. Jadi dia teladan. Kedua, dekatkan diri kepada Allah. Doakan keluarga. Doakan teman. Doakan seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi kulli zamani wa makan. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma najjil muslimin al-mustad'afin. Allahumma wahhid sufufal mu'minin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah